Ya, selamat pagi jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang dilahirkan dari atas atau dilahirkan kembali ya. Dan terakhir kita sudah sampai ke slide ini ya. Kita akan lanjutkan dari sini. Kalau ada hal-hal yang saya ulang, tambahkan saja di catatannya, karena pasti ada hal baru yang Tuhan singkapkan ya. Kemarin kita sudah bahas dua pernyataan awal dari Tuhan Yesus Kristus ya, dari 5 kali Tuhan Yesus memperkatakan dilahirkan. Kita sudah bahas yang pertama dan yang kedua di ayat ketiga dan ayat yang kelima, dan kita sudah dapat kesimpulan yang begitu jelas ya. Alkitab menyatakan kebenaran yang terang benderang bahwa hal dilahirkan kembali adalah syarat mutlak ya, untuk bisa melihat bahkan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini yang kita selalu sebut karya Allah ya, Allah yang harus melakukan. Karena yang diubah di sini dalam kelahiran kembali adalah kodrat manusia ya. Dalam keberdosaannya, kita banyak kali menuliskan bahwa dalam keberdosaannya manusia itu dalam keadaan mati ya. Mati dalam pemberontakan kita kepada Allah. Dan itu kita alami sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa ya. Mati secara rohani, putus hubungan dengan Allah. Rohnya mati. Maka ketika roh mati, yang tinggal adalah daging. Maka semua manusia keturunan Adam dilahirkan dalam keadaan rohnya mati, hanya daging ya. Jadi kita tidak usah merasa tersinggung ketika kebenaran menyingkapkan realitas. Ketika kebenaran firman menyatakan realitas keberadaan kita, maksudnya adalah supaya kita memberi diri untuk diubahkan oleh Allah gitu ya. Karena ketika Allah menyingkapkan kekurangan-kekurangan kita, kelemahan-kelemahan kita, dosa dan pelanggaran kita, Allah telah menyediakan cara untuk mengatasi yang akan menjadi solusi atas itu semua ya. Dan ini sekali lagi tidak tanggung-tanggung. Allah telah memberikan anaknya yang tunggal untuk mati tergantung di atas salib. Sebenarnya kalau kita renungkan, inilah ciri orang yang sudah dilahirkan kembali ya. Kalau kita di pertemuan pertama sudah membahas panjang lebar tentang kodrat manusia dalam keberdosaannya, yang mati dalam keberdosaannya itu dikatakan apa kemarin? Membenci terang ya. Tidak datang kepada terang. Terang sudah datang, manusia yang mati dalam keberdosaannya lebih menyukai kegelapan. Nah, ketika kodrat keberdosaan ini diubahkan oleh Tuhan, kodrat manusia berubah. Jadi kita berbicara tentang sesuatu yang manusia tidak bisa ubahkan ya. Kodrat manusia dalam keberdosaannya itu manusia tidak bisa mengubah itu oleh dirinya sendiri. Harus Allah yang mengubahkan. Nah, kembali ke bahasan kita sebelumnya, salah satu ciri manusia yang kodratnya sudah diubahkan, dosa kejahatannya sudah dibasuh ya, oleh karya salib Kristus, oleh air murni dari sorga, itu yang pertama adalah sikapnya terhadap kebenaran. Itu yang paling terlihat langsung ya. Kalau dikatakan dalam Yohanes pasal 3 kemarin yang kita sudah bicarakan, manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Manusia membenci terang dan tidak datang kepada terang. Itu kodrat kita dalam keadaan mati di dalam dosa. Tetapi setelah dihidupkan oleh kelahiran kembali, itu yang pertama berubah. Manusia mencari terang, manusia melangkah mendekati terang. Manusia membiarkan terang itu menyinari kehidupannya supaya yang lemah-lemah, yang kurang-kurang, yang jahat-jahat, yang dosa-dosa diterangi. Terlihat kan kalau diterangi. Kenapa? Karena dalam natur yang baru, kodrat yang baru, dalam iman kepada Kristus, manusia percaya bahwa karya Yesuslah yang akan mengubahkan dia, yang akan membersihkan kekurangan, kelemahan, dosa, kejahatan dalam diri dia. Kita melihat sebenarnya, kalau saya mau katakan kepada jemaat sebagai seorang hamba Tuhan, apalagi gembala,
bisa memakai alat ini untuk mengukur keberadaan jemaat yang kita layani ya. Kalau kita melihat ada jemaat yang cenderung menghindari firman, cenderung mengabaikan firman, cenderung menganggap sepi firman, jangan-jangan dia belum dilahirkan kembali. Atau ada yang lebih ekstrim, memperlihatkan sikap ketidaksukaan terhadap firman ya. Karena ketika firman diberitakan, terang dinyatakan, yang kotor-kotor, yang jahat-jahat, yang dosa-dosa akan kelihatan. Makanya saya selalu katakan kalau orang minta pendapat saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala, saya hanya mengutip firman, bukan pendapat Dani ya. Karena firman itu nggak pernah bohong dan tidak mungkin salah menyatakan natur manusia dalam keberdosaannya, natur manusia setelah diubahkan oleh karya adikodrati Allah, yaitu lewat kelahiran kembali. Jadi kalau ketika firman kebenaran dinyatakan lalu kita melihat orang-orang yang memperlihatkan sikap permusuhan gitu, firman tidak mungkin salah ketika firman berkata karena perbuatannya jahat, tidak suka firman, tidak suka terang, membenci terang, tidak datang kepada terang ya. Sejak awal saya memahami konsep ini, kodrat manusia dalam keberdosaannya, lalu kodrat manusia setelah diubahkan lewat kelahiran kembali, inilah yang saya sampaikan. Sebagai hamba Tuhan, pendeta, gembala, apalagi bisa memakai ini sebagai ukurannya, karena firman itu tidak mungkin salah, dan memang segala sesuatu harus mulai dilihat dalam standar firman Tuhan ya. Seperti itu ya. Jadi kelihatan kita tidak berbicara pintar atau bodoh ketika kita bicara tentang belajar firman ya. Tapi kerinduan dalam hati orang yang sudah diubahkan tuh cinta terang, mengasihi terang. Dia datang kepada terang supaya kelihatan gitu. Pengen apa yang saya lakukan tuh di dalam terang, di dalam Allah. Kalau masih ada yang salah dalam diri saya, Tuhan nyatakan itu. Lalu tunjukkan yang benar seperti apa. Ajarkan, beri saya kemampuan mengikuti yang benar ini. Begitu kalau orang sudah diubahkan ya. Bukan malah bersikap antipati ya, konfrontatif terhadap kebenaran atau terang yang disampaikan. Saya selalu pakai kata kecenderungannya yang berubah ya. Karena kalau kita bicara pencapaian hal iman gitu kan, pencapaiannya sudah hebat, segini ukurannya, segitu ukurannya. Sebenarnya itu tidak bisa diukur oleh manusia ya. Memang Alkitab memberikan ayat-ayat yang bisa menjadi indikator ya. Misalkan seorang Kristen yang benar, yang sudah dilahirkan kembali, yang sudah beranjak dewasa, tidak lagi anak-anak, salah satu tandanya adalah apa? Dia memiliki kemampuan belajar ya. Jadi kita menuliskan itu dengan jelas, indikatornya itu gitu. Seorang gembala ketika melayani jemaat, domba-domba yang dipercayakan kepada dia, bisa jadi memakai tolak ukur itu untuk mengukur kedewasaan jemaatnya. Ini jemaat sudah bisa mengajar belum? Nah kalau dikatakan mengajar kan jangan muluk-muluk, gitu kan? Jangan berdiri di hadapan banyak orang, apalagi di mimbar. Maksudnya kalau bisa begitu puji Tuhan, tapi jangan begitu dulu. Sesama jemaat saja, ya. Ketika mereka berkumpul mendiskusikan firman, kan kelihatan ada orang yang sudah bisa mengajar. Atau seperti yang sering saya pakai contoh dalam keluarganya, apalagi jemaat itu ada dalam posisi orang tua kan. Misalkan suami kepada istrinya, itu mandat dari firman. Suami mengajari istri, lalu suami berserta istri sebagai orang tua mengajari anak. Kan itu yang dikejar. Itulah cara setiap orang kudusnya Allah melakukan pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus ya. Kita sudah bahas panjang lebar. Nah kalau gembala menutup mata terhadap hal ini yang justru dijadikan ukuran oleh Allah dalam firman-Nya untuk mengejar pertumbuhan jemaat, lalu gembala yang penting ketika kumpul-kumpul happy-happy gitu kan, yang penting persepuluhan lancar gitu kan, apalagi jumlahnya gede gitu kan. Ketika bertemu dengan rekan-rekan hamba Tuhan yang mungkin dulu satu sekolah, waktu di sekolah Alkitab ya, atau waktu kuliah pernah satu kelas. Nah ketika bertemu, kebanyakan mengukur keberhasilan pelayanan gedung, jumlah jemaat. Lalu ketika membicarakan jemaat itu sudah sampai mana sih? Sudah sedewasa apa secara rohani? Pasti yang
secara umum ya, yang disampaikan kepada saya itu lewat mulut gembala-gembala yang merasa sudah berhasil ini. Waduh, puji Tuhan, jemaat saya sudah rajin berbuat baik, gitu kan, rajin datang beribadah, persepuluhannya setia, gitu kan. Yang begitu-begitu yang dijadikan ukurannya. Selalu yang mengarah ke hal-hal lahiriah gitu, apalagi yang menguntungkan gereja lokal atau pribadi dan keluarga gembalanya gitu. Itu yang dijadikan ukuran. Lalu bagaimana dengan kedewasaan jemaat secara rohani? Apakah mereka sudah mampu mengajar sesama jemaat, saling membangun dalam pengajaran firman, transfer pengetahuan yang benar tentang anak Allah dalam rangka menuju kesatuan iman dan kesatuan pengetahuan yang benar akan anak Allah. Itu tujuan gereja tubuh Kristus yang sudah ditetapkan oleh sang kepala gereja, yaitu Kristus sendiri ya. Apakah itu sudah tercapai? Apakah ada langkah kemajuan di sana? Apakah para orang tua yang menjadi jemaat sudah bisa melaksanakan pengajaran firman dalam keluarga mereka? Seperti saya bilang tadi, suami mengajari istri, lalu suami istri sebagai orang tua mengajari anak. Apakah itu sudah berlangsung? Karena dalam tradisi Pantekosta karismatik kita mengalami sebelum kita bertobat, kalau kita berbicara mesbah keluarga itu ya seperti itu kan. Seperti yang dilakukan di gereja, demikianlah dilakukan di rumah-rumah. Jadi nyanyi-nyanyi gitu kan, menyembah, menangis-menangis. Kalau ada yang sudah mampu berbahasa roh dalam tanda kutip. Lalu kemudian doa gitu kan. Dan itu seperti, jadi keluarga-keluarga yang rajin mendirikan mesbah keluarga ini seperti itu polanya gitu. Walaupun ada penyampaian firman, biasanya yaitu sebagaimana dilaksanakan di gerejanya, demikian juga di mesbah keluarga, pelengkap gitu kan. Asal ada aja lah, 5 menit firman. Tidak ada pengajaran firman, padahal kalau kita lihat amanat Allah dalam firman, bahkan sejak perjanjian lama, balik ke Ulangan pasal yang ke-6, pertama kali hukum-hukum Allah diturunkan lewat Musa kepada bangsa Israel, maka perintah Allah adalah ajarkan kepada anak-anakmu ya. Berulang-ulang bahkan gitu kan perintahnya. Pengajaran itu penting ya. Oke, seperti itu. Jadi itu ya. Dari awal kita sudah tekankan bahwa ciri utama orang yang sudah diubahkan kodratnya dari mati di dalam dosa menjadi hidup di dalam Kristus, ciptaan Allah di dalam Kristus, itu kecenderungan ya. Kecenderungannya berjalan ke arah terang ya. Dalam kondisi berdosa tadinya gelap, lalu lewat karya salib Kristus dan kebangkitan Kristus dilahirkan kembali. Eklesia itulah arti gereja kan. Diambil keluar, dipanggil keluar dari gelapnya dunia kepada terangnya yang ajaib, surat Petrus ya. Nah setelah ada di dalam terang, dia anak-anak, bahkan mungkin bayi dulu ya, orang dilahirkan bayi dulu. Tapi kemudian lewat asupan makanan rohani, dia kemudian bergerak menuju terang. Jadi itu yang saya sebut kecenderungan, langkahnya menuju terang. Ukurannya sudah benar, sudah baik, ada memang firman Tuhan memberikan tanda-tanda ya, bisa dijadikan patokan bagi gembala-gembala dalam menilai perkembangan kedewasaan rohani jemaatnya. Salah satunya bisa mengajar gitu ya. Jangan kita mengumpulkan jemaat, memelihara jemaat, mengasuh jemaat. Ada jemaat yang sudah 20 tahun, 30 tahun berjemaat masih belum bisa mengajar gitu. Nah, Paulus menegur jemaat yang seperti ini. Begitu ya. Nah, saya sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, gembala juga, sebenarnya kan tidak menyampaikan ini tidak hanya kepada jemaat yang dilayani di tempat ini atau murid-murid saya yang saya layani pengajaran firman secara online, tapi kepada sebanyak mungkin jemaat yang bertemu dengan saya selalu sampaikan ini. Artinya saya rindu dari pihak jemaatnya sendiri ada kecenderungan itu gitu. Ketika dia ada di satu gereja lokal, dia berani menyatakan ini dengan kasih, dengan lemah lembut tentu saja kepada gembalanya. Ayo om, ayo tante, ajari kami firman gitu. Mulai adakan pengajaran firman. Kami ingin mencapai tolak ukur seperti yang ditulis dalam Alkitab.
Saya sudah berjemaat di tempat ini 20 tahun loh om, tante, kepada gembala misalkan. Tapi saya masih belum berani mengajar, bahkan kepada istri saya di rumah, kepada anak-anak kami gitu kan. Saya takut saya ini termasuk yang ditegur oleh Rasul Paulus. Ayo gitu, saya ingin ada pemberdayaan kepada jemaat gitu. Jadi jemaat itu tidak tinggal dalam kenyamanan metode pelayanan gembala yang menggiring pelayanan gereja ke lebih wujud klub sosial gitu, cuman meninabobokan jemaat dalam fasilitas-fasilitas yang bersifat lahiriah. Yang penting gedungnya hebat, musiknya hebat, multimedianya hebat, AC-nya hebat, beribadah nyaman gitu. Lalu kemudian melupakan hal-hal rohani yang dituntut dari Allah. Ciri seorang sudah dilahirkan dari roh menjadi manusia roh yang dihasilkan dari hidupnya adalah roh. Ini pernyataan ketiga sebenarnya akan kita masuki. Kemarin sudah sempat kita bahas ya. Kita baca saja. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Seharusnya idealnya kalau kita ikuti definisi firman, gereja lokal adalah kumpulan orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Kumpulan ciptaan-ciptaan baru, manusia-manusia rohani gitu. Nah, jadi ketika melihat tubuhnya ini, Kristus mendapatkan hasil darinya, buah roh. Karena yang berkumpul manusia-manusia rohani. Nah, saya lihat gereja-gereja sekarang karena cuma mengejar jumlah jemaat banyak, kita mengingatkan bahwa hal lahiriah dan hal rohaniah itu tidak bisa jalan berdampingan gitu. Dua-duanya menjadi Tuhan itu tidak bisa. Kalau kita fokus kepada hal yang rohaniah, yang lahiriah dalam taraf pencukupan kebutuhan itu Tuhan jamin. Tapi kalau yang lahiriah sudah naik menjadi target yang dikejar, yang rohani itu pasti tersingkirkan. Itu nggak mungkin tidak gitu. Saya sudah berkali-kali tegaskan, firman itu nggak mungkin bohong, nggak mungkin salah gitu. Seperti itu. Nah kalau gereja sudah dioperasionalkan seperti klub sosial, klub keluarga gitu, lalu yang dijadikan ukuran, yang dikejar hal-hal lahiriah, pasti yang rohani terabaikan, pasti. Ya. Kalau mamon sudah menjadi Tuhan itu pasti Yesus tersingkirkan, pasti ya. Karena kekristenan itu menjadikan Yesus Tuhan, Tuhan itu Tuhan. Pemilik dan penguasa mutlak segala sesuatu. Nah kalau orang sudah dilahirkan kembali, kecenderungannya menuju kepada terang. Artinya kecenderungannya adalah memberikan seluruh aspek dalam hidupnya, Yesus menjadi Tuhan di sana. Mungkin saat lahir baru, belum gitu kan, aspek apa masih ego gitu kan. Tapi dengan berjalannya waktu karena kecenderungan hatinya sudah diubahkan, dia akan mengejar terang. Jangan lagi ego yang jadi Tuhan. Saya ingin Yesus ajar lewat kebenaran firman gitu kan. Langkahnya selalu maju secara rohani. Seperti itu ya. Nah Yesus menunggu-nunggu dari tubuhnya, tubuh Kristus yang adalah rohani, ini hasil roh ya. Yang dilahirkan dari daging adalah daging dan yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ini Yesus sedang menyatakan pembedaan ya antara daging dan roh. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sekarang yang keempat, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Kemarin sudah kita bahas panjang lebar ya. Akhirnya keluar juga kata harus dari mulut Yesus ya. Kita sudah sampai kepada kesimpulan itu kan kemarin, bahwa hal dilahirkan kembali itu satu keharusan ya, syarat mutlak untuk bisa melihat kerajaan Allah, untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah ya. Nikodemus menjawab ya. Nah, Nikodemus menjawab di ayat yang keempat ya. Ada 2 kali kata dilahirkan diperkatakan Nikodemus. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ya. Nah, banyak pihak menafsirkan perkataan Nikodemus ini sebagai pernyataan ketidakmengertian akan apa yang disampaikan oleh Yesus tentang hal dilahirkan ini ya. Tapi dari respon ini sebenarnya kita mendapatkan petunjuk awal bahwa Nikodemus mengerti, memahami apa yang Yesus maksudkan. Respon Nikodemus justru mengalir masuk ke dalam diskusi teologi
antara dia dengan Tuhan Yesus. Nikodemus memahami persis apa yang disampaikan Yesus kepadanya ya. Jadi bukan tidak mengerti tapi justru mengerti ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Itu ya. Jadi kita sudah bahas secara lengkap 7 kali kata dilahirkan atau dilahirkan kembali muncul dalam perbincangan ini. 5 kali dikatakan oleh Yesus, lalu 2 kali diperkatakan oleh Nikodemus sebagai respon, dan ini petunjuk bahwa Nikodemus memahami pasti maksud dari pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ya. Oke, itu kata dilahirkan. Nah, sekarang coba kita lihat kata kembalinya. Dilahirkan kembali ya. Nah, kata kembali ini dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani dipakai kata anothen ya. Nah, kata anothen ini kalau kita buka kamus bahasa Yunani memiliki 2 arti. Yaitu yang pertama again atau kembali, lalu arti yang kedua from above atau dari atas ya. Ini 2 arti kata anothen ya. Nah, lalu arti yang mana yang akan kita ambil? Nah, kalau kita lihat konteks, dua-duanya applicable ya, dua-duanya bisa kita pakai dan bisa kita ambil. Maka dilahirkan kembali bisa kita katakan sebagai dilahirkan dari atas ya. Kalau kata kembali again, dilahirkan kembali untuk memisahkan dengan kelahiran yang pertama ya, kelahiran secara daging dari rahim ibu. Maka ketika kita mengalami kelahiran yang kedua secara rohani, kata again, kata kembali ini bisa kita pakai, maka dilahirkan kembali. Tetapi yang dari atas kita pakai untuk menunjukkan bahwa proses kelahiran yang kedua ini itu dilakukan oleh Allah ya, itu karya Allah pribadi, karena ini satu hal yang adikodrati, supranatural ya. Hanya Allah yang bisa melakukan, hanya Allah yang bisa melahirkan kita kembali secara rohani ya. Sekali lagi, kata again atau kembali dan from above atau dari atas sebagai arti dari kata Yunani anothen ini, dua-duanya bisa kita pakai ya. Jadi kesimpulannya, dilahirkan kembali atau dilahirkan dari atas menunjuk kepada hal yang sama, atau supaya keren dalam bahasa Inggris, born again itu sama dengan born from above ya. Mungkin kalau kita sering membaca artikel-artikel Kristen dalam bahasa Inggris, kita sering ketemu ungkapan born again ini ya. Jadi dilahirkan kembali. Kalau kita dalam tradisi GPDI lebih mengenalnya sebagai lahir baru ya, born again. Maka kita kemudian mengenal istilah atau ungkapan untuk orang Kristen yang benar itu sebagai born again Christian ya. Born again Christian atau orang-orang Kristen yang sudah dilahirkan kembali, sudah menjadi manusia roh, sehingga bisa memproduksi hasil atau buah-buah roh dalam hidupnya ya. Kalau mencermati khotbah-khotbah saya, selalu dan itu menekankan orang Kristen yang benar, masuk ke dalam iman Kristen yang benar ini ya, maksudnya lewat kelahiran kembali sehingga statusnya adalah born again Christian. Tentu saja kalau ada born again Christian, ada Kristen yang belum dilahirkan kembali. Nah, seharusnya yang masuk ke dalam gereja itu, karena kan kita sudah belajar ya di pertemuan keberapa, bahwa gereja itu harusnya yang berkumpul di sana itu orang-orang kudus kan, Efesus pasal 4 kan, yang berkumpul datang ke gereja itu untuk memberi diri lengkapi bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, orang-orang kudus ini mengarah kepada born again Christian gitu. Kalau kita selaraskan harusnya seperti itu. Yang berkumpul di gereja lokal beribadah hari Minggu seperti ini adalah born again Christian. Kristen-Kristen yang sudah mengalami kelahiran kembali, orang kudus. Sudah dikuduskan, karena salah satu aspek yang terjadi ketika kita dilahirkan kembali adalah dikuduskan ya, dibasuh oleh air murni dari sorga. Nanti kita akan bahas ya dari teks Yehezkiel. Ini kenapa? Karena gereja, eklesia itu artinya
Kumpulan orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari gelapnya dunia. Karya salib Kristus dan kebangkitannya itu loh, mengangkat kita, mengeluarkan kita dari gelapnya dunia masuk kepada terangnya yang ajaib, kan? Jadi orang yang kecenderungan hatinya itu mengejar terang, mencari terang. Bedakan dengan kodrat kita ketika mati di dalam dosa, kan? Lebih menyukai kegelapan, membenci terang, tidak datang kepada terang. Nah, jadi eklesia, gereja itu harusnya kumpulan orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, ya. Jadi gereja itu harusnya kumpulan born again Christian. Nah, ada pertanyaan. Nah, sebenarnya ini kan born again Christian ini yang kemarin saya pakai istilah tugasnya itu dilakukan oleh pemberita Injil, kan. Jadi dalam format gereja perjanjian baru kan ada 2 jawatan, kan, yang Tuhan tetapkan. Ada apa? Yang pertama, pemberita Injil. Nah, pemberita Injil ini kan kemarin saya pakai ungkapan pekerjaannya kan merekrut anggota baru gitu, kan. Memberitakan Injil supaya terjadi pembaharuan ini, ya. Orang-orang disadarkan akan keberdosaannya, lalu karena merasa butuh juru selamat, merespon berita atau kabar baik tentang Yesus. Masuklah ke dalam iman Kristen, lalu karya salib Kristus dan kebangkitannya mengubahkan dia, melahirkan dia kembali. Jadilah dia born again Christian. Inilah yang seharusnya kemudian bergabung masuk ke dalam gereja, eklesia. Kumpulan orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari gelapnya dunia. Maka kemudian proses memperlengkapi mereka lewat pengajaran firman, lewat jawatan yang kedua yaitu gembala-gembala yang mengajar, mereka ditumbuhkan, ya. Nah, bagaimana kasusnya kalau karena penginjilannya salah, bukan Injil Kristus yang diberitakan. Kemarin kita sudah pakai contoh itu, kan, ada Injil sembako, ada Injil amplop goban, ada Injil peningkatan taraf hidup, Injil motivasional, dan Injil-Injil yang lain, ya, Injil kesehatan, Injil kesembuhan, Injil mujizat, pokoknya bukan Injil Kristus gitu. Berita Injil yang ketika orang mendengar disadarkan akan keberdosaannya, bukan itu Injil-Injil yang lain. Nah, kalau lewat penginjilan yang salah, pemberitaan Injil yang salah ini kemudian masuk ke dalam gereja orang-orang yang belum dilahirkan kembali, ya. Karena kan kita sudah tekankan beberapa kali, kalau penginjilannya salah, orang yang belum dilahirkan kembali nanti yang bergabung ke gereja. Kalau penginjilannya Injil sembako, orang yang masuk ke gereja adalah orang yang mengejar sembako, gitu kan? Kalau penginjilannya klub sosial, maka yang masuk ke dalam gereja adalah orang-orang yang ingin menikmati suasana klub sosial di dalam gereja, gitu ya. Kalau Injilnya Injil mujizat, kesembuhan, peningkatan karir, maka orang-orang yang seperti itulah yang akan masuk ke dalam gereja yang sebenarnya belum dilahirkan kembali. Makanya mereka walaupun ada di dalam gereja setiap hari Minggu, lebih menyukai kegelapan, membenci terang, dan tidak datang kepada terang. Dan jujur sebagai hamba Tuhan, pendeta yang sudah sempat mampir melayani maksudnya di gereja-gereja, khususnya GPDI, saya menemukan jemaat-jemaat yang seperti itu, gitu kan. Dan sebenarnya pemandangannya itu begitu kontras, begitu kelihatan banget gitu anehnya, sehingga kadang-kadang dalam kepedihan, sedih kan lihat orang-orang seperti itu ada di gereja tapi tidak dilayani dengan benar. Kadang-kadang dalam kepedihan, sedih lihat orang-orang seperti itu, tapi kadang jadi lucu gitu. Kadang kita menangkapnya konyol gitu orang-orang ini. Jadi ketika pujian penyembahan, waduh, loncat-loncat, segala ekspresi dikeluarkan mulai pemain musiknya. Tapi begitu firman disampaikan dan firmannya firman yang serius, mereka pada ngantuk, mereka pada buka HP, tapi bukan buka Alkitab gitu. Mereka bolak-balik ke kamar mandi dan sebagainya gitu. Nah, bagaimana kasusnya kalau terlanjur orang-orang seperti itu yang masuk ke dalam gereja? Nah, kalau kita biarkan, kalau gembala dan pelayan-pelayan Tuhan di gereja lokal itu tutup mata karena mengejar target yang lahiriah, yang penting
eh, gereja kami dinilai sebagai gereja yang berhasil, penuh terus setiap hari Minggu misalkan, atau yang penting setiap minggu tidak kurang dari 10 M masuk persepuluhan tiap bulan misalkan. Nah kalau pengelola atau operator gereja targetnya yang lahiriah, mereka akan mengesampingkan itu, mereka akan tutup mata gitu. Gereja lokal tuh lihat jemaat tercampur yang born again Christian sama yang belum dilahirkan kembali gitu kan. Nah ini kasihan gitu, dua-duanya sebenarnya kasihan. Nah kalau sudah kasus yang seperti itu, yang belum dilahirkan kembali masuk ke dalam gereja, kalau para otoritas rohani yang Tuhan percayakan di gereja itu memang gembala yang benar, pasti akan memisahkan mereka. Ya, pasti akan memisahkan mereka. Karena yang belum dilahirkan kembali ini walaupun sudah datang ke gereja, harus ditobatkan dulu. Harus berita Injil yang benar dulu yang disampaikan kepada mereka. Sampai mereka mencapai kesadaran, saya orang berdosa, calon masuk neraka. Saya butuh juru selamat supaya bebas dari neraka. Sampai kesadaran itu muncul. Itu yang dimunculkan oleh karya Roh Kudus sebagai efek dari pemberitaan Injil yang benar, Injil Kristus. Nah makanya kan saya selalu serukan kepada sesama gembala yang pelayanannya masih perintisan, ayo mulai dari sekarang gitu. Gak apa-apa kita jemaatnya sedikit, tapi yang berkumpul di dalam gereja benar-benar yang born again Christian. Nah, walaupun 10 orang gak apa-apa gitu, semuanya nanti masuk surga kan. Tapi kalau sudah campur begitu, sudah dari awal kita gak mau tegas menyampaikan firman apa adanya, lalu memberi celah, membuka pintu seluas-luasnya masuk lewat penginjilan yang salah ini, orang-orang yang cari sembako, cari klub sosial, cari kenyamanan duniawi datang ke gereja, lalu kita biarkan ketika semakin banyak jemaat kita, sudah ratusan, ribuan, itu lebih susah. Kenapa lebih susah? Karena pasti gembalanya itu sudah terikat kepentingan duniawinya lebih hebat. Sayang nanti lepas. Nanti kalau firman saya keras, saya beritakan Injil Kristus supaya mereka bertobat. Wah, nanti 10 orang kaya ini keluar dari gereja saya. Aduh, saya hitung-hitung. Aduh, bisa berkurang 1 M nih persepuluhan kita tiap bulan kalau 10 orang ini pindah gereja gitu kan. Nah kalau sudah besar begitu, dan ini realitas loh saya lihat. Ada gembala yang saya kenal, waktu dia masih belum menjadi gembala gitu. Waduh, itu kegemarannya itu mengunjungi jemaat yang dia bantu pelayanan tuh ke rumah-rumah untuk mengajarkan firman. Bahkan saya terinspirasi dari hamba Tuhan ini, karena saya kenal dia kan sebelum jadi pendeta. Mengajar firman. Tapi kemudian setelah dia menjadi gembala, berubah. Ya. Setelah yang lahiriah ini membelenggu, mulai kita hitung-hitung, aduh kalau saya sampaikan firman apa adanya, dia tersinggung lalu pindah gereja, aduh bulan ke depan kehilangan berapa juta. Itu ya susah gitu kan. Makanya kan yang lahiriah dengan yang duniawi dengan yang rohani itu tidak bisa jalan bareng gitu kan, apalagi dalam hidup seorang pelayan Tuhan. Dan sekarang itu kan ironis gitu, orang-orang ini seperti sering saya sampaikan sudah menganggap banyak ayat dalam Alkitab itu tidak ada. Saya kemarin ngobrol dengan seorang pengusaha yang jadi gembala gitu kan. Mungkin dia sudah menonton beberapa video khotbah kita, lalu dia protes dalam obrolan ini. Memang nggak boleh ya, pengusaha jadi jadi hamba Tuhan, mendirikan pelayanan gereja gitu, jadi gembala. Saya bilang cara berpikirnya sudah salah. Kalau kita belajar dari Alkitab, Injil saja, bagaimana murid-murid Yesus yang pertama direkrut oleh Tuhan Yesus. Contohnya Petrus saja. Ketika dia direkrut oleh Tuhan Yesus apa? Marilah ikut aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu jala-jala dia yang untuk bisnis lahiriah, dia tinggalkan kan? Bisnisnya, pekerjaannya dia tinggalkan.
untuk mengabdi, menjadi murid Yesus, menjadi pelayan Tuhan, gembala nantinya, benar-benar tugasnya yang rohani gitu. Saya bilang menjadi pelayan Tuhan tuh harus awal prinsipnya seperti itu. Tinggalkan semua pekerjaan, profesi, usaha demi mengabdikan diri jadi penjala manusia. Gitu. Nah, kalau misalkan seorang pengusaha mau masuk ke dalam pelayanan gereja, berani nggak meninggalkan itu? Seperti Petrus dan Yakobus. Karena panggilan Tuhan tetap sama kepada pengusaha profesional yang sudah sukses lah dalam karir mereka secara duniawi lahir ya. Kalau mereka benar-benar dipanggil Tuhan masuk ke dalam pelayanan gereja, panggilan Yesus tetap sama kok isinya. Tinggalkan jalamu, aku akan jadikan kau penjala manusia. Nah sekarang kan kasusnya kebanyakan pengusaha kaya, profesional sukses yang kemudian jadi pelayan tuh itu nggak meninggalkan kan. Kasus salah satu teman saya itu kan, secara profesi dia memang sudah sukses luar biasa. Ketika dia jadi pelayan Tuhan, pemberita Injil, ini bahayanya loh. Yang dia sampaikan adalah Injil kemakmuran. Jadi ketika dia berkhotbah yang dia sampaikan itu kesaksian tentang bagaimana suksesnya dia secara lahiriah waktu masih dalam profesinya gitu. Atau pengusaha karena sudah kelebihan dana dan kebetulan Kristen mengalokasikan sebagian dari kekayaannya untuk mendirikan gereja. Di situnya salah nggak? Dan nggak salah saya bilang. Tapi panggilan Tuhan terhadap pengusaha ini kalau mau menjadi pelayan gereja adalah tinggalkan jalamu, aku akan jadikan kau penjala manusia. Tapi kalau kebanyakan sekarang yang terjadi kan bukan begitu kan. Ada pengusaha merasa kaya raya, lalu dapat panggilannya dari mana kita nggak tahu. Karena kalau panggilannya dari Tuhan, dia akan mendirikan gereja itu sesuai dengan ini loh, blueprint atau cetak birunya gereja Tuhan. Yang jadi masalah bukan pengusaha mendirikan gerejanya, waduh bagus kalau semua pengusaha Kristen mendirikan gereja, saya akan sambut. Tapi ketika mendirikan gereja, ikut cetakannya Tuhan, polanya Tuhan. Cetak birunya gereja itu harus bagaimana? Gitu. Nah sekarang kan yang terjadi tidak. Pengusaha orang kaya mendirikan gereja, lalu gereja itu dibangun dengan rancangannya manusia dia gitu. Lalu angkatlah anggota keluarga jadi gembala di situ, yang sebenarnya juga tidak memenuhi syarat jadi gembala gitu kan. Ya karena nggak mau dong gereja yang saya dirikan dengan uang saya nanti jatuh ke tangan orang. Lalu diangkatlah adiknya jadi gembala, menantunya jadi gembala, anaknya jadi gembala, siapanya jadi gembala gitu kan. Dan itu pun sebenarnya nggak masalah kalau anaknya, menantunya, adiknya ini memenuhi syarat-syarat jadi gembala gitu. Tapi kan realitasnya yang terjadi tidak begitu. Nah ini yang kemudian mengacaukan pelayanan gereja. Jadi kalau kita sekarang berbicara tentang pelayanan gereja, kita tuh melihat orang-orang di sekitar kita, gereja-gereja di sekitar kita tuh dibangun dengan cara yang tidak sesuai dengan kehendak Allah ya. Nah itulah yang kemudian membuka peluang, membuka celah, membuka pintu lebar-lebar bagi masuknya orang-orang yang sebenarnya masih manusia duniawi ke dalam gereja. Dan gembala tutup mata terhadap itu karena fokus kepada yang ria gitu kan. Malah tambah medianya lebih hebat, AC-nya lebih dingin, gedungnya lebih mewah gitu kan. Justru yang semakin banyak masuk adalah orang-orang dunia memenuhi gereja ya. Dan ini tidak dalam pengertian gereja sesuai firman Tuhan. Karena gereja atau eklesia itu adalah kumpulan orang-orang yang sudah dipanggil ke luar. Makanya disebut tubuh Kristus dalam Efesus gitu kan. Kalau yang namanya tubuh kan ngikutin kepalanya gitu. Bergerak, berpikir, berperasaan, semua ngikutin apa yang ada di kepala. Itu seharusnya. Tapi kita sekarang, yang sekarang kita lihat realitasnya tidak ya. Ini ya, born again Christian. Jadi kita sudah mencermati secara agak mendalam ungkapan dilahirkan kembali ya. Born again atau born from above, dilahirkan kembali atau dilahirkan dari atas ya. Lanjut. Nah,
Sekarang kita mulai lebih perdalam lagi ya. Ketika Yesus mengatakan apa yang dilahirkan daging adalah daging, apa yang dilahirkan roh adalah roh, Yesus sedang menjelaskan pembedaan ya. Yesus sedang memisahkan, mengadakan perbedaan antara kelahiran secara lahiriah, kelahiran pertama ya, dari rahim ibu, dan kelahiran yang kedua atau kelahiran kembali atau kelahiran dari atas, yaitu kelahiran secara rohani. Manusia itu, Daud katakan ini ya dalam salah satu mazmurnya, aku dikandung dalam dosa. Ya. Karena ini dosa yang diwariskan dari Adam. Ya. Jadi semua manusia dilahirkan dalam kondisi berdosa, artinya putus hubungan dengan Allah, artinya rohnya mati. Jadi yang keluar dari rahim ibu itu semua manusia adalah manusia daging ya, rohnya mati. Nah, maka untuk masuk ke dalam iman Kristen, inilah kenapa Yesus harus turun ke dunia menjadi manusia lalu mati dan kemudian bangkitnya. Lewat karya salibnya itulah yang manusia daging ini yang dihasilkan oleh kelahiran pertama dalam kelahiran kedua atau kelahiran kembali dijadikan manusia roh supaya bisa menghasilkan roh ya. Karena apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh, manusia yang sudah diubahkan menjadi ciptaan baru, manusia rohani bisa menghasilkan roh. Nah, dari sini kita mendapatkan penjelasan lagi tentang mengapa perbuatan baik manusia tidak bisa menyelamatkan ya. Karena sebaik apapun perbuatannya, kalau dia masih manusia daging, maka yang dihasilkan di mata Allah adalah daging ya. Dan sekali lagi Allah itu mengharapkan roh. Karena kalau kita balik ke kejadian penciptaan awal Adam dan Hawa itu manusia roh. Walaupun bungkusnya daging, rupanya daging gitu kan dari debu tanah. Tapi Allah menghembuskan nafasnya. Itu yang membuat manusia Adam dan Hawa manusia roh. Dan dengan roh inilah Adam dan Hawa ada dalam relasi dengan Allah ya, dan itu dirusak oleh dosa. Ini harus dipulihkan gitu kan. Karena Allah sudah menyiapkan tempat di rumah Bapa di sorga itu untuk dihuni manusia-manusia rohani. Walaupun nanti kita dalam tubuh lagi di sana kan, langit baru bumi baru, kita akan menjadi penghuni di sana kan dalam tubuh lagi, tapi tubuh kemuliaan yang berbeda dengan tubuh sekarang ini. Tetap gitu kan manusia roh walaupun dalam bungkus tubuh. Nah, kita akan lihat teks Alkitab lain selain di Yohanes pasal 3 ini untuk menekankan ini ya. Coba kita lihat. Ya, ini. Nah, kalau kita baca Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 dikatakan seperti ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ini penjelasannya. Poin pertama. Kelahiran pertama lahiriah. Ini ya ciri-cirinya. Dari darah dan daging. Ini sumbernya ayat ini ya. Yohanes 1 ayat 12-13. Kelahiran pertama lahiriah cirinya pertama dari darah dan daging. Lalu yang kedua secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Lalu yang ketiga kita mendapatkan hidup yang fana. Ya. Jadi dari kelahiran yang pertama secara lahiriah semua manusia terima adalah kelahiran yang fana. Pasti ujungnya adalah mati ya. Lalu ciri yang keempat tidak percaya bahwa Yesus adalah Kristus ya. Ini kelahiran yang pertama ya, poin yang pertama. Sekarang poin yang kedua, kelahiran kembali atau yang rohaniah. Berarti kebalikannya kan? Yang pertama cirinya bukan dari darah dan daging tetapi dari Allah ya. Ini yang saya sering tekankan secara adikodrati ya. Mengubah kodrat manusia atau kelahiran kembali yang bukan dari darah dan daging ini hanya bisa dilakukan oleh Allah ya. Manusia tidak bisa melakukannya sendiri ya. Ini nanti kita akan bahas lebih mendalam. Lalu yang kedua, kebalikannya juga. Kalau yang di atas secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, yang ini bukan secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan secara rohani dari Allah. Allah yang melahirkan ya. Dan kita sebenarnya melihat prototipe proses ini dalam kelahiran Tuhan Yesus.
Walaupun Maria memiliki suami yang sah yaitu Yusuf, tetapi Yesus dilahirkan dari Maria bukan dari benih Yusuf ya, melainkan oleh Roh Kudus ya. Jadi makanya kemudian orang-orang yang masuk menjadi Kristen yang benar, born again Christian, disebut sebagai saudara-saudaranya Yesus secara rohani. Kenapa? Karena mereka mengikuti bagaimana kelahiran Yesus yang bukan dari benih laki-laki tetapi dari Roh Kudus. Maka orang Kristen yang sudah dilahirkan kembali, yang mereka dilahirkan kembali secara rohani oleh Roh Kudus ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, kalau di atas kita menerima hidup yang fana, di sini kita menerima hidup yang kekal di dalam Kristus ya. Jadi walaupun secara daging kita masih mengalami mati, tetapi roh yang sudah dihidupkan lewat kelahiran kembali itu sealed, sudah dimeteraikan tempatnya masuk surga. Coba kalau saya kasih gambaran kan, ini kan manusia daging, gitu kan? Lewat kelahiran pertama dari rahim ibu, secara lahiriah. Maka isinya adalah daging, rohnya mati. Jadi saya kasih gambaran lingkaran kosong. Lalu ketika dia mengalami kelahiran yang kedua, kelahiran kembali secara rohani oleh Roh Kudus, yang tadinya cuma manusia daging, rohnya mati, kosong, di sini dia ada punya roh. Maka di sini manusia rohani. Itu kan? Nah, roh yang dari Allah ini sudah seal tempatnya di sorga. Gitu loh. Jadi kalau saya kasih gambaran lain dari pernyataan Yesus, kalau tidak dilahirkan kembali tidak melihat kerajaan Allah. Kalau dilahirkan kembali bukan cuma melihat kerajaan Allah tapi masuk kerajaan Allah. Kenapa? Ya ini roh yang dari Allah ini hasil dilahirkan kembali, dihidupkan lagi. Inilah yang sudah seal masuk sorga. Nangkep? Jadi ini karya Allah. Bahkan nanti kalau kita lihat bukan cuma rohnya dihidupkan, diberikan roh yang baru, tapi diberikan roh Kudus. Memimpin manusia baru ini. Nah, Roh Kudus inilah jaminan roh yang Tuhan berikan, roh yang baru ini tempatnya sudah ditetapkan surga gitu. Ya, yang dunianya mati, tapi surga. Nah, nanti hidup di bumi baru, langit baru, tubuh baru yang dia dapatkan. Tapi rohnya ini yang seal masuk surga gitu. Nah, kalau ada ajaran orang yang sudah di sini bisa murtad, lalu rohnya kemana? Mati lagi. Itulah yang sebenarnya dia belajarnya itu nggak runut gitu. Manusia itu dalam keadaan mati itu di sini. Nangkap ya? Ketika dia masuk iman Kristen dan masuk iman Kristennya yang benar, ada unsur di dalamnya roh yang Tuhan berikan, roh baru, bahkan diberikan Roh Kudus memimpinnya. Ini yang sudah seal tempatnya di sorga, gitu. Yang nanti akan mendapatkan tubuh baru. Gak mungkin ini karena pemberian Allah dan Allah yang menjaga dengan memberikan pribadi Allah di dalamnya, ini gagal, itu gak mungkin gitu. Jadi gak mungkin dia balik lagi ke sini kalau sudah masuk ke sini. Nah, kalau ada orang dikatakan sudah Kristen tapi kemudian murtad, dia sebenarnya masih di sini, rohnya mati. Karena kalau dia sudah diberikan roh yang baru dan Roh Kudus sebagai jaminan di dalam dia, ini tuh sudah seal dari sorga. Ini yang Tuhan beri dari sorga, tempatnya itu sorga. Tuhan sudah tetapkan itu. Jadi bagaimanapun berat perjalanan hidupnya di dunia sebagai Kristen, aniaya, sengsara, ini yang di dalam, karena emang ini dari sorga Tuhan kasih. Nah, kalau kita pemikirannya ketika belajar runut, itu yang selalu saya tekankan, sehat dan sistematis, nggak ada gitu ke sini. Dan kalau Kristen dikatakan bisa murtad, maksudnya balik lagi ke sini gitu. Terus buat apa dong karya Allah? Artinya ketika gereja mengajarkan bahwa orang Kristen bisa murtad, artinya dia tidak percaya kepada kemahakuasaan dan kedaulatan mutlak Allah ketika melakukan proses kelahiran kembali. Ini bisa gagal gitu. Roh baru yang Tuhan kasih di dalam manusia,
yang masuk menjadi born again Christian, lalu Roh Kudus yang sengaja Tuhan beri untuk memimpin, kan Immanuel. Materai Tuhan berikan. Ini bisa gagal gitu. Nah, saya tuh nggak masuk di nalar Kristen saya, nalar iman Kristen saya ketika mengatakan kalau Allah sudah melakukan ini terus gagal gitu. Kalau itu terjadi, maka semua ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Allah kita itu Maha Kuasa dan berdaulat mutlak, bohong. Kalau terjadi seperti itu. Tapi realitasnya enggak. Makanya unsur baru yang Tuhan bangkitkan di dalam manusia ini, yaitu roh yang baru, kemudian Roh Kudus diberi, memimpin dia, itu tempatnya sudah sorga. Makanya keselamatan itu pasti begini loh. Kalau sudah lahir kembali, kamu tuh warga negara sorga. Tinggal nunggu ini yang dagingnya diganti, itu saja. Makanya konsep murtad itu aneh kalau kita belajarnya benar gitu. Jadi kalau Kristen tapi murtad, ya sebenarnya dia masih di sini, cuman ganti label aja. Kalau ini kan udah pasti neraka, gitu kan? Rohnya mati ini, roh yang mati akibat dosa ini, kematian ini akan menjadi kematian kekal kalau tidak diselamatkan oleh Tuhan Yesus ya. Jadi makanya kalau belajar Alkitab itu kan nalar jangan dimatikan, tapi ditundukkan kepada Roh Kudus untuk membaharui gitu, membuat kita mengerti hal seperti ini. Ini ya. Jadi Yesus katakan harus dilahirkan kembali baru masuk kerajaan Allah. Pekerjaan Allah itu gak mungkin gagal. Bagaimana bisa murtad orang yang sudah diikat, sudah dimateraikan begini. Dan gereja sekarang kan aneh. Kenapa sih Alkitab menuliskan materai gitu? Roh Kudus itu materai, jaminan kita memperoleh segala yang sudah Tuhan siapkan di sorga. Kenapa sih Alkitab memakai kata materai gitu kan? Sebenarnya kalau nalar kita jalan kan jaminan. Sama seperti surat berharga kita, kalau sudah ada materai sudah kuat gitu. Pasti kita dapat apa yang dinyatakan dalam surat hukum itu pasti kita dapat gitu. Ada orang yang menggugat, ayo bawa sampai ke pengadilan tingkat tertinggi, kalau ada materai itu pasti menang gitu. Makanya kan ada ayat yang berkata Roma 8, siapa yang bisa menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Siapa? Siapa yang bisa menghakimi kita lagi? Penghakiman kita sudah ditanggung oleh Yesus. Nah, orang Kristen sekarang tuh ayat-ayat ini dianggap tidak ada gitu. Buat apa kita sampai memakai lambang materai gitu untuk Roh Kudus yang diberikan dalam hidup kita? Jaminan ya. Jadi Petrus katakan kebangkitan Yesus itu melahirkan kita kepada hidup yang penuh pengharapan untuk menerima ini kekayaan sorgawi yang tidak akan layu, yang terpelihara bagi kamu di sorga. Jaminannya apa? Roh Kudus. Diajarkan murtad. Berarti Allah hopeless gitu, Allah powerless gitu kan. Nah, ini gereja-gereja sesat ini kan lewat profesor dokternya itu mengajarkan hal-hal yang aneh gitu. Oke ya, balik lagi. Ini hasil kelahiran pertama secara lahir ya, dari darah dan daging, secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, hidup yang fana, tidak percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Ini kelahiran yang kedua. Kelahiran kembali, kelahiran dari atas secara rohania. Bukan dari darah dan daging, bukan secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan secara rohani dari Allah. Kita menerima hidup yang kekal di dalam Kristus. Pasti ya. Karena kita percaya Yesus adalah Kristus. Inilah iman Kristen gitu. Jadi iman Kristen itu Allah yang mengubahkan kita sehingga kita mampu memilih percaya kepada Dia, bukan karena dalam satu ibadah KKR lalu altar call, lalu yang maju altar call ini satu persatu dibimbing. Kamu ikuti ya doa saya. Tuhan Yesus, hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam hatiku. Amin. Selamat ya, kamu sudah jadi anggota keluarga kerajaan Allah. Bukan begitu Kristen tuh. Itu enggak akal-akalan manusia. Nah, makanya kan
acara-acara kayak youth camp gitu kan, pemuda-pemuda dikumpulkan, lalu di sana terjadi coercing gitu kan, pemaksaan atau tipu daya untuk membuat seolah-olah anak muda ini masuk ke dalam iman Kristen, lalu dibaptis kan di sana gitu kan, padahal ini belum terjadi gitu. Itu bahaya ya. Jadi kalau youth camp itu kenapa sih nggak fokusnya pengajaran firman gitu kan, nginep berapa hari di sana katanya, 3 hari 2 malam, kenapa nggak satu tema Alkitab sampai melotok di sana kan? Dan kalau yang ikut anak muda belum lahir kembali, kesempatan, dia sudah anggota gereja, sudah anak muda gereja, aktif dalam pelayanan, main musik, worship leader, tapi dia belum dilahirkan kembali, lalu ikut acara youth camp. Nah, kalau di situ pengajaran firman Injil Kristus yang benar dibawa anak ini sampai kepada kesadaran, Roh Kudus bekerja, diinsafkan akan dosanya. Tapi youth camp sekarang, ya, kita melihat gereja sudah berjalan mengalir dengan rancangan-rancangannya sendiri, ya, dengan program-program manusia. Dan ini berbahaya. Lanjut ya. Kalau kita baca ayat lain, 1 Yohanes 5 ayat 11. 1 Yohanes 5 ayat 11, dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Ya. Jadi ketika kita dilahirkan kembali itu Allah sudah mengaruniakan hidup yang kekal. Jasmaninya yang masih fana akan mengalami kematian dikubur. Tapi jaminan dia di rumah Bapa. Makanya ketika Yesus berjanji kepada murid-muridnya, aku harus kembali dulu sebelum kenaikannya, aku harus pulang, harus kembali kepada Bapa. Di sana banyak tempat tinggal. Aku akan menyiapkan tempat bagi kamu. Kenapa aku menyiapkan tempat bagi kamu? Karena di dalam kamu memang sudah punya hak tempat di sorga. Nah, setelah menyiapkan tempat bagi kamu, aku akan datang kembali menjemput kamu. Nah, sehingga di mana aku ada, di situ kamu ada ya. Sekali lagi saya baca ayat ini. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita ketika kita dilahirkan kembali. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Yesus Kristus memberikan ini. Kita sudah kekal sekarang. Tapi baru dalamannya, luarannya belum. Tapi tempat di sorga sudah di booking ya buat kita. Itu ada di surat Petrus tadi ya, sudah saya katakan. Oke, ayat yang terakhir, 1 Yohanes 5 ayat yang pertama. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah ya. Ini beberapa ayat lain ya, teks Alkitab lain yang kita baca untuk menegaskan slide tadi ya, membedakan dua jenis kelahiran. Maka kalau kita lengkapi akan seperti ini ya, dari ayat-ayat tadi akan kita dapatkan notasi ini ya. Jadi ada kelahiran pertama, kelahiran secara lahiriah, lalu ada kelahiran kedua atau kelahiran kembali atau kelahiran dari Allah, kelahiran dari atas, kelahiran secara rohani ya. Ini poin-poinnya saya masukkan ke gambar ini. Cukup dulu ya, saya pikir pertemuan sekarang kembali lagi ke pernyataan Yesus yang awal. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan masuk kerajaan Allah. Jangankan masuk, melihat pun tidak bisa ya. Jadi karya Allah ini ya, jadi sepenuhnya karya Allah. Nanti ke depan kita akan memperoleh pengertian bahwa sungguh ini adalah pekerjaan Allah semata. Maka kalau di waktu lalu kita sudah mengetahui, kalau dilihat dari sudut pandang perjanjian unilateral gitu ya, satu pihak saja yang bekerja, Allah, janjian manusia, Allah dengan manusia. Nah sekarang lewat ini nanti kita akan berkenalan dengan istilah monergis. Ini kebalikan dari sinergis.
Jemaat pasti sudah tahu kan arti kata sinergis. Sinergis itu satu tindakan, satu pekerjaan yang dilakukan ketika beberapa pihak bekerja bersama-sama. Itu sinergi, ya. Jadi kalau seorang bos perusahaan berkata kepada karyawannya dalam satu pidato motivasional, perusahaan ini akan maju kalau terjadi sinergi antara kita. Pimpinan dan karyawan bekerja bersama-sama, ya, menghasilkan satu output atau hasil yang bagus, ya. Kalau kita tidak bersinergi, kita tidak akan mencapai hasil yang bagus. Ini sinergi, ya, usaha bersama. Tapi kalau kelahiran kembali karena hanya Allah yang bekerja, sepenuhnya karya Allah, kita mendapatkan istilah yang merupakan kebalikan dari sinergi, yaitu monergi. Berasal dari kata mono, satu, ya. Jadi kelahiran kembali itu adalah monergis. Makanya ada istilah pakai me belakangnya, monergisme. Monergisme. Jadi percaya bahwa sebagaimana Alkitab menyatakan, proses kelahiran kembali itu sepenuhnya Allah yang melakukan, ya. Monergisme, baik kebalikan dari sinergisme. Kita akan bahas lebih lanjut, akan muncul lagi kata monergis ini di pertemuan ke depan, ya. Kita melakukan eksposisi terhadap ayat-ayat. Kita belum masuk ke ayat per ayat dari Yohanes 3, 1-10, ya. Ini baru pengantar membuka, nanti kita akan masuk ayat per ayat, ya. Di awal saya sudah nyatakan ini akan menjadi seri yang lumayan panjang dan kita akan menjalaninya pelan-pelan saja. Karena apa yang sudah saya persiapkan di slide ini pun akan saya perkaya. Karena ketika saya belajar ada hal-hal baru yang Tuhan ungkapkan dan saya rindu itu saya bagikan kepada jemaat. Mari saya undang jemaat bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita mengucap syukur buat kembali karunia Tuhan diberikan lewat penyikapan rahasianya oleh Roh Kudus. Haleluya.